Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mungkin Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan rezeki dan tetap semangat. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia, dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politik masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia? Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat tentang tujuan negara. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara atau founding father yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikap. Walaupun usianya masih sangat muda, sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada tanggal 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, "Tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?" Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri
dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri Indonesia yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini, yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Yang kedua, memperkarasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua Gerakan Non-Blok. Melalui Gerakan Non-Blok ini secara langsung, Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. 4. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa setelah menonton, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya.